Salam sejahtera dalam Kristus. Menanggapi beberapa pertanyaan tentang mimpi dari seorang hamba Tuhan Amerika bernama Pastor Dana Coverstone, di mana dalam mimpi itu dia melihat tentang kondisi keadaan Amerika ketika bulan November 2020 pada saat pemilu. Dilihat dalam mimpi itu kondisinya akan kacau. Bahkan dia melihat dalam mimpinya tentara keamanan PBB akan ikut menjaga White House di Amerika. Lalu dalam mimpi itu disarankan untuk semua kita yang tinggal di Amerika untuk sedia bahan makanan, bahkan disarankan untuk membeli senjata bagi perlindungan diri. Nah, saya menanggapi dengan 3 poin. Yang pertama, ujilah setiap nubuatan. 1 Tesalonika 5 ayat 20-21 berkata, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus terbuka dengan setiap nubuatan, tetapi kita harus mengujinya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Dan jelas apakah nanti akan teruji oleh waktu. Nubuatan itu atau mimpi itu tergenapi atau tidak. Jadi kita harus belajar menguji setiap nubuatan. Tanggapan yang kedua, kita harus berjaga-jaga tetapi jangan gelisah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Menanggapi setiap nubuatan akhir zaman, jelas kita harus mempersiapkan diri, berapi-api, jangan kendor, jangan padam, ikut Tuhan. Kita boleh saja mempersiapkan bahan makanan di rumah, kalau saudara memang punya kesempatan. Tetapi menurut saya tidak perlu kita membeli senjata api bagi perlindungan diri. Sebab kita percaya bahwa perlindungan kita adalah Tuhan. Tanggapan saya yang ketiga, kita perlu berdoa bagi keselamatan Amerika. 2 Tawarik 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah waktunya bagi setiap kita berdoa bagi keselamatan Amerika. Sama seperti bangsa Niniwe yang sudah divonis untuk dihancurkan oleh Tuhan karena kesalahan mereka. Dan ketika orang-orang Niniwe mendengar Nabi Yunus memperingatkan hal tersebut, maka mereka meresponi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, berdoa, bertobat, sehingga akhirnya murka berubah menjadi kemurahan. Dan saya percaya hal yang sama yang Tuhan inginkan buat setiap kita, anak-anaknya. Mari kita merendahkan diri, mewakili dosa bangsa Amerika, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa bagi kesejahteraan negara ini, supaya akhirnya waktu bulan November 2020, pemilu di Amerika akan berjalan dengan lancar, aman, dan sejahtera. Dan juga terpilih presiden yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini, biarlah setiap kita menanggapi setiap nubuatan. Yang pertama, dengan menguji, apakah benar nubuatan itu sesuai firman Tuhan, apakah dari Tuhan, dan apakah teruji oleh waktu. Dan yang kedua, kita tetap perlu waspada, tetapi jangan gelisah. Dan yang ketiga, kita perlu berdoa bagi keselamatan Amerika. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup
mengubah murka menjadi kemurahan. Anugerah, berkat, perlindungan, keamanan atas setiap kita. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.